Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini konten selanjutnya. Setelah kemarin kita bikin konten mengenai cara membuat blog, selanjutnya kita mau bikin tutorial mengenai cara setting atau setelan pada blog yang sudah kita buat. Kemarin kan kita bikin blog tentang jalan jajan. Nah, ini alamatnya seperti ini, jalanjajanfamily.blogspot.com. Jalan jajan. Ini blog kita sudah jadi. Sekarang kita mau setting blognya supaya mudah ditemukan oleh mesin pencari Google. Jadi kalau misalnya orang lupa, bisa tinggal cari aja di Google. Pertama kita masuk dulu ke blogspot.com atau blogger.com sama. Nanti dia akan masuk ke akun blog kita. Lalu pilih setelan. Nah, di sini ada judul. Ini saya mau jelaskan sedikit-sedikit ya. Judul itu nanti judul blognya di sini. Bagian atas namanya Jalan Jajan. Nah, deskripsinya mau diisi boleh, nggak diisi juga boleh. Tapi sebaiknya memang diisi. Nanti biasanya adanya di bagian sini. Misalnya nih, Jalan Jajan. Nih saya kasih lihat. Nah, dia adanya di sini nih, misalnya sini kan nama jalan jajan gitu. Nah, terus di bawahnya sini gitu. Kita coba cek ya. Ada enggak dia? Nah, summary ID, summary memberikan informasi panduan cara sampai menghasilkan uang setiap bulan. Nah, seperti itu contohnya. Jadi ini untuk deskripsinya kita buatkan di sini supaya dia bisa muncul di mesin pencari Google. Itu jalan jajan. Kita mau bikin ininya apa ya? Deskripsinya apa coba enaknya ya? Gini aja deh. Jalan-jalan sambil jajan yang dan sharing pengalaman kuliner jajan di seluruh Indonesia. Ah, gini aja. Ini boleh sedikit tapi boleh juga banyak. Harusnya sih bisa banyak. Ya seginilah. Dua 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 baris gitu. Tapi ya segitu cukup aja. Bahasa blog mau dibikin bahasa Indonesia boleh, bahasa Inggris boleh. Nanti dia adanya di sini. Jadi postingan, post, statistik, komentar, komen. Nah, gitu. Pengaturan setting gitu. Nah, terus kita juga harus menentukan apakah blog yang kita buat ini untuk dewasa atau bukan. Jadi supaya nanti tidak diblokir oleh Google. Menampilkan peringatan ke pembaca bahwa blog ini dewasa atau tidak, karena kita blognya jalan-jalan, bukan konten dewasa, bukan konten vulgar. Ya ini aja, mewajibkan konfirmasi usia tidak perlu karena kita bisa digunakan untuk semua usia. Di sini ada ID property Google Analytics, sebetulnya perlu tapi tidak perlu banget karena di sini kita sudah ada statistik. Five icon itu sini nih, yang orange ini nih, B blog. Mau diganti boleh, nggak diganti juga nggak masalah. Terus dapatkan blognya ini di privasi, dapat diakses mesin telusur. Artinya blognya ini bisa diakses atau dibuka lewat Google. Coba kita cek ya, ini udah bisa atau belum. Nah, paste. Nah, jalan jajan udah ada kan? Nah, seperti ini contohnya. Tinggal nanti kita rapikan aja jalan jajannya ini.
Terus alamat blognya, ini alamat blog ini boleh diganti kalau misalnya nanti pengen ganti, tapi sebaiknya jangan ganti kecuali kita custom domain. Untuk custom domain ini nanti kita akan bahas pada konten tutorial selanjutnya nanti ya. Kemudian pengalihan HTTPS. Jadi HTTP ke HTTPS itu sangat direkomendasikan supaya blognya itu mudah ditemukan oleh Google seperti ini, HTTPS gitu. Kalau dia HTTP dia dianaktirikan, soalnya tidak secure gitu. Kemudian izin admin dan penulis, misalnya kalau kita mau memberikan izin teman saudara untuk menulis di blog, kita bisa tambahkan di sini dengan cara undang penulis seperti itu. Kemudian postingan, jumlah maksimal postingan ditampilkan seperti ini. Nanti misalnya kalau ini sudah ada postingannya ya, di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 atau berapa, pengaturannya di sini gitu. Kemudian like box gambar, misalnya ada foto, kalau diklik dia akan membesar atau enggak gitu, terserah. Komentar nanti ketika di postingan atau di blog, tulisan blog, nanti dia adanya di mana postingan itu, apakah tersemat, halaman penuh, jendela pop-up atau sembunyikan gitu. Terus yang boleh mengomentari siapa aja, hanya anggota, hanya pengguna Google atau siapa aja boleh. Terus komentarnya ini mau di moderasi atau mau di filter atau enggak. Kalau misalnya selalu mau di filter ya klik selalu, kadang-kadang gitu, tidak pernah, tidak masalah. Yang penting itu kita pakai fasilitas Google, sudah otomatis dia akan memfilter sebetulnya. Kemudian selanjutnya ada email, posting menggunakan email. Jadi kalau misalnya kita malas nih, pengen pakai apa artinya, malas masuk ke blog, cuman kita punya email, kita bisa mengirimkan postingan blognya lewat email. Jadi klik postingan, nah ini nanti seperti ini. Nah secret wordnya di sini, misalnya segera publikasi. Nah nanti jadinya seperti ini. Kita secret wordnya apa? Misalnya jajan. Nah nanti kita kirim email dari email apapun ke samari.id. Maksudnya dot ini tulisan ya, dot terus titik jalanjajan@blogger.com gitu. Kita contohkan aja ya. Nah gini, terus nanti dia otomatis masuk ke postingannya. Kemudian email pemberitahuan komentar dikirim ke email pribadi. Kemudian notifikasinya ada atau enggak. Lalu yang paling penting adalah zona waktu. Zona waktu itu kita pastikan setting pilih GMT plus 7. GMT plus 7 itu Jakarta nih, ini GMT plus 7 itu Bangkok, Ho Chi Minh, Jakarta, Pontianak, Pulau Christmas, Pulau Natal. Wah, kita pilih yang Jakarta aja gitu. Terus waktu ini, waktu header, tempel dan lain-lain boleh di custom sesuai dengan keinginannya. Misalnya ini nih. Nah, mau yang bikin kayak gimana? Ini kan jadi formatnya bulan, tanggal, tahun. Nah, kalau misalnya pengen 13 Juli aja gitu, atau misalnya gini. Nah, gini misalnya ini bulan, tanggal, tahun gitu. Nah, pakai angka semua boleh, atau mau pakai ininya, jamnya juga boleh. Terserah, kalau ini bebas. Lalu tag meta ini adalah deskripsi penelusuran. Ini sama atau mirip juga dengan yang di deskripsi. Deskripsi ini nanti adanya di sebelah sini. Nah, seperti ini. Terus ini
disarankan diaktifkan ya. Aktifkan deskripsi penelusuran. Terus deskripsi penelusuran ini bisa diisi sama dengan deskripsi yang ada di sini. Nah, copy. Nah, deskripsi penelusuran. Oh, masih di atas. Nah, diisi sama dengan yang di sini boleh, lalu simpan. Nanti ini gunanya kenapa diaktifkan? Nanti ketika membuat postingan kita bisa custom yang mau ditampilkan di sini apa ketika kita ngeblok seperti itu. Nanti kita beritahukan pada konten selanjutnya mengenai postingan blog. Kemudian selanjutnya ada tukang tape lewat. Lalu kita ada pengalihan error, misalnya kalau kita misalnya kita cari ternyata nggak ada gitu. Biasanya artikel atau blog lama yang sudah masuk terus balik lagi, artinya ketika kita cari oh ternyata dia nggak ada, misalnya gini. Nah, kulinernya nasi goreng misalnya gini. Nah, maaf, halaman yang Anda cari di blog ini tidak ditemukan. Nah, ini kita bisa atur sesuai dengan kebutuhan, misalnya mau dialihkan kemana gitu. Kemudian ada pengalihan khusus atau enggak. Nah, pengalihan khusus ini misalnya yang kayak gini mau dialihkan kemana, yang kayak gini mau dialihkan kemana gitu. Itu bisa. Kemudian selanjutnya karena kita masih baru, ini kita tidak perlukan, tidak usah disetting, nggak masalah. Lalu aktifkan robot TXT. Aktifkan robot TXT ini boleh di custom, boleh tidak masalah, saya tidak custom. Tag header robot boleh di custom, boleh enggak, terserah. Tag halaman misalnya mau di custom seperti ini, all, no index, no follow, bla bla bla, ada sampai no dp, no snippet, pokoknya semuanya bisa di custom sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau saya ikut aja supaya ketika ada pembaruan dari Google dia otomatis, jadi saya pilih di off kan saja, tidak perlu custom sendiri. Lalu di sini ada monetisasi, aktifkan add.txt custom. Jadi kalau misalnya kita pakai layanan iklan seperti Google AdSense, kemudian juga ada yang lain, biasanya dia akan minta untuk mengaktifkan add.txt custom, bisa diletakkan di sini. Nah, di sini nanti seperti itu. Kemudian kelola blog, kalau misalnya kita ada blog sebelumnya mau diimpor ke sini bisa, atau kita mau di backup atau cadangkan kontennya juga bisa. Lalu ada pilihan selanjutnya feed situs. Feed ini biasanya banyak digunakan oleh scraper atau biasanya seperti sindikasi. Jadi misalnya kayak Yahoo gitu. Yahoo News itu kebanyakan Yahoo News atau Google News ya, dia kebanyakan mengambil berita dari portal berita yang sudah ada. Misalnya saya membuat tulisan mengenai suatu hal. Nah, kalau kita izinkan feed ini artinya kita boleh orang lain mengambil artikel blog yang kita buat. Saran saya adalah kita buat pendek saja, jangan penuh, jangan sampai batas postingan, tapi pendek saja, supaya nanti ketika orang mengambil artikel blog kita, dia akan mencari lagi dan menemukan blog yang sesungguhnya dari blog kita gitu. Kemudian URL alihan
tidak perlu, judul dan link lampiran tidak perlu, dibiarkan saja. Kemudian gunakan draft blogger, profil pengguna. Profil pengguna bebas mau di setting seperti apa, boleh. Nanti dia adanya di mana dia tuh. Nah, kunjungi profil, dia adanya di sini. Seperti ini, jalan jajan camping tentang saya. Ini belum tidak saya setting sih sebenarnya. Nah, ini adanya di sini. Bagikan profil saya, mau dibagikan boleh, nggak dibagikan juga nggak masalah. Seperti itu. Oke, kemudian jika sudah settingannya, lalu selanjutnya materi konten selanjutnya adalah kita membuat postingan blog. Oke, sampai saat ini untuk pengaturan atau setting blog di Blogspot semoga bisa dipahami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan komentar pada form yang telah disediakan di bawah ini. Terima kasih.